Semua orang terkejut gara-gara racikan ini. Racikan ini mampu membuahkan tanaman-tanaman kecil, apalagi tanaman-tanaman besar, baik yang mandul ataupun tanaman yang baru akan berbuah. Nah, pada kali ini kita akan membahas cara meracik racikan yang super dahsyat untuk menumbuhkan bunga dan buah, baik itu tanaman besar ataupun kecil, sehingga tanaman kita akan subur joroyo-royo kalau disiram atau dikocor pakai racikan ini. Dan bahan-bahannya pun mudah didapat di sekitar kita. Jadi jangan ragu untuk mencoba racikan ini, karena kami sudah mencobanya untuk dijadikan pupuk dan diaplikasikan untuk tanaman-tanaman kita. Jadi cukup mudah membuat racikan ini, sehingga keuangan kita tetap terjaga dan kantong kita terjaga, karena ini sangat menghemat. Akan tetapi kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Tani dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang bahas tentang dunia tanaman, dunia flora, dunia buah-buahan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk kali ini kita akan membuat racikan lagi, yaitu semi organik. Yang pertama kita gunakan yaitu KCL. KCL ini cukup murah, per kilo cuma 10 ribuan di tempat kami. Jadi gunakanlah 3 sendok makan. Nah, kita masukkan kayak gini. Ini sangat menghemat karena kita akan mengkombinasikan dengan bahan-bahan organik, yaitu kita ambil kolam atau air kolam sebanyak 1 liter. Nah, kita gunakan air kolam sebanyak 1 liter. Nah, kita masukkan, lalu kita aduk-aduk agar tercampur bahan-bahan tersebut, dan akhirnya akan tercipta racikan yang sangat dahsyat. Oke, coba ya, kita racik. Jadi cukup mudah, hemat, murah, tetapi hasilnya luar biasa. Jika kantong kita tetap ingin terjaga, maka gunakan racikan ini. Tetapi kita bisa membuat pupuk yang tentunya akan menyuburkan semua tanaman-tanaman kita. Nah, untuk konco-konco yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah, untuk bahan selanjutnya kita gunakan yaitu EM4. EM4 ini cukup murah karena setiap botol ini kita beli di toko pertanian, yaitu seharga Rp25.000. Nah, kita ambil 1 sendok makan, lalu kita aduk-aduk. Dan jika tidak punya EM4, bisa menggunakan terasi yang seukuran Rp500 kalau kita beli, itu kecil saja, atau bisa menggunakan Yakult. Lalu dimasukkan, lalu diaduk-aduk seperti ini. Jadi jika tidak punya EM4, bisa digunakan bahan yang lain. Intinya itu adalah biang mikroorganisme. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu MSG atau micin atau monosodium glutamat. Jadi ini sangat efektif untuk menjaga kesehatan tanaman, menjaga kestabilan kadar air tanaman, dan menghindarkan dari hama penyakit karena kandungan-kandungan tersebut, dan menjaga bunga dan buah tidak rontok, dengan catatan diberi sesuai dosis, jangan berlebihan. Nah, kita gunakan 1 sendok makan juga. Lalu kita aduk-aduk agar tercampur bahan-bahan tadi ya. Yang pertama yaitu KCL 3 sendok makan, air kolam
1 liter atau bisa diganti dengan air leri atau air cucian beras juga bisa, yaitu sama, yaitu 1 liter. Lalu dimasukkan E4 1 sendok makan, lalu diberi micin 1 sendok makan. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu makanan dari mikroorganisme tersebut, yaitu kecap manis. Jadi kalau tidak ada kecap manis bisa menggunakan gula pasir atau gula Jawa, yang penting manis. Oke, ini sebagai pembangun atau sebagai makanan dari mikroorganisme tersebut, sehingga akan efektif untuk nantinya proses fermentasi. Nah, oke, kita aduk-aduk agar tercampur bahan-bahan tersebut, bahan-bahan yang tadi sudah disatukan. Dan nantinya akan kita lakukan proses fermentasi dengan dimasukkan ke dalam botol seperti ini. Jadi kita siapkan botol bekas seperti ini untuk proses fermentasi nantinya. Nah, kita masukkan racikan ini ke dalam botol tersebut. Oke, kita siapkan torongnya. Kita masukkan racikan ini ke dalam botol. Oke, dimasukkan saja. Lalu kita tutup lagi dengan tutup botol tersebut. Untuk selanjutnya kita diamkan di tempat teduh selama 1 minggu atau lebih. Semakin lama semakin bagus nantinya untuk diaplikasikan ke seluruh bagian tanaman kita atau dikocorkan ke tanaman kita. Dan cara pengaplikasiannya yaitu dengan cara disemprot atau dikocor. Jadi 2 alternatif, yaitu dengan cara dicampur dengan air 1:16 liter, lalu dikocorkan ke bagian pangkal tanaman. Untuk tanaman cabai, terong, tomat kita gunakan itu 100 cc per tanaman. Sedangkan untuk tanaman besar seperti mangga, durian, alpukat, dan kelapa sawit dan sebagainya yang besar-besar itu atau tanaman tahunan kita gunakan 500 cc per tanaman, dan interval pemberiannya yaitu 1 minggu sekali. Jadi rutin dengan aplikasi racikan seperti ini. Nah, cukup jelas. Sekali lagi jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga yang sudah subscribe rezekinya semakin bertambah dan melimpah. Nah, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.